Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sampai pagi ini di hari Jumat ya. Kita masuk pertemuan masih membaca surah Al-Baqarah. Masuk ke ayat yang ke-18. Ya, ini hari yang ke-18. Jadi kemarin kita sampai 141. Ya, sekarang 142 sampai dengan 147 ya. 42 sampai dengan 147. Baik. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Semoga dengan kita baca Al-Quran surah Al-Baqarah pada Jumat pagi hari ini, Allah SWT limpahkan rahmatnya, ya kan? Kemudian kita mendapatkan fadilah, ya, keutamaan-keutamaan daripada kita baca ayat yang kita mau baca, yaitu surah Al-Baqarah 142 sampai dengan 147 ya. Mengingat ini adalah hari Jumat, ya, bagi kita kaum muslim atau orang Islam, maka ini adalah hari yang mulia ya. Dalam satu minggu itu, di antara 7 hari ada satu hari yaitu hari Jumat, hari yang sangat mulia. Dan insya Allah nanti setelah baca ini, coba saya akan bahas sedikit mengenai keutamaan ya, keutamaan atau keunggulan daripada hari Jumat itu sendiri. Apa sih yang kita dapatkan? Baik, sebelum kita mulai, kita sama-sama baca. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما
وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. Sadaqallahul azim. Kita langsung baca artinya ya. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menunjukkan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini tadi ya ayat 142 sampai dengan 147 berikut artinya. Baik, berhubung ini hari Jumat ya, jadi saya akan coba kita kupas ya, ada keutamaan apa di hari Jumat itu. Karena kita tahu hari Jumat adalah satu hari yang dimana bagi umat Islam, bagi kita kaum muslimin adalah hari yang mulia, ya kan? Kemudian hari yang spesial, bahkan baginda Rasulullah SAW meminta hari Jumat itu banyak salawat kepada beliau. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, ya kan? Kemudian hari Jumat adalah hari yang penuh keberkahan bagi orang yang bersedekah, ya kan, bagi orang yang berinfak, bagi orang yang beramal, ya kan, Allah akan lipatkan. Dan di antaranya adalah hari Jumat itu adalah diijabah atau dikabulkan doa-doa kita. Baik, saya akan coba bacakan ya, ada apa aja keutamaan daripada hari Jumat ya. Baik, 7 keutamaan hari Jumat menurut agama Islam. Ini kita akan coba ambil di penulis Mutia Anggraini ya.
Ini dipublish tahun 2021 bulan Oktober ya, tanggal 20, yang dimana dia rangkum ada 7 ya, 7 keutamaan hari Jumat menurut agama Islam. Baik ya, kita langsung aja bacakan. Tidak banyak diketahui ada beberapa keutamaan atau keistimewaan hari Jumat. Dalam agama Islam, Jumat merupakan satu di antara hari Jumat, satu di antara 7 hari dalam satu pekan. Ya kan? Banyak kejadian besar dalam Islam terjadi pada hari Jumat, seperti dilahirkannya Nabi Adam dan kiamat yang akan terjadi pada hari Jumat. Kemudian dengan adanya berbagai kejadian-kejadian tersebut ditambah dengan karunia Allah SWT kepada hambanya, membuat hari Jumat menjadi hari yang sangat mulia. Lantaran kemuliaannya ada pahala yang berlipat dari Allah SWT bagi umat muslim yang mau mengerjakan kebaikan pada hari Jumat. Selain mengerjakan ibadah wajib, umat Islam dapat menunaikan beberapa amalan yang disunahkan pada saat hari Jumat tiba. Hal itu karena ada banyak keutamaan dari hari Jumat. Berikut 7 keutamaan hari Jumat menurut agama Islam. Ya kan? Ini disadur dari merdeka.com. Oke. Yang pertama adalah pahala dilipat gandakan. Pada hari Jumat seluruh amalan yang telah dikerjakan orang muslim akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan hari Jumat yang satu ini disebut dalam firman Allah yang berbunyi sebagai berikut. Quran surat Al-Baqarah ayat 216 ya. Sekali lagi surat Al-Baqarah 216, saya akan bacakan artinya aja. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Kemudian keutamaan yang kedua adalah waktu mustajab untuk orang berdoa. Nah ini ya. Tak hanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, beribadah di hari Jumat juga merupakan waktu yang tepat untuk senantiasa meminta pertolongannya. Sebab hari Jumat disebut sebagai waktu yang mustajab untuk memanjatkan doa. Berikut dalilnya dari hadis riwayat Abu Dawud. Pada hari Jumat ada 12 jam. Di antaranya ada satu waktu apabila ada seorang muslim yang memohon kepada Allah di waktu itu, niscaya akan Allah berikan. Carilah waktu itu di penghujung hari setelah asar. Ya. Nah, ini saya ingat ya, pernah dapat di kajian. Jadi kalau di Arab itu atau di di Timur Tengah ya, kebiasaan khususnya di Mekah, Madinah, kalau sudah jam 5 sore, mereka hentikan semua aktivitas pekerjaan atau aktivitas pada hari itu. Contoh, ya yang dagangnya dia tutup. Jam 5 sampai dengan maghrib mereka fokus berdoa. Ya ini ada dalilnya tadi hadis riwayat Abu Dawud ya, di penghujung hari setelah asar. Karena di sini banyak riwayat yang mengatakan mustajab atau doa kita akan dikabulkan. Semoga kita bisa amalkan ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Lanjut yang ketiga adalah Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat. Keutamaan hari Jumat yang pertama adalah penciptaan Nabi Adam. Rasulullah SAW menyebut, Nabi sekaligus manusia pertama tersebut diciptakan Allah SWT pada hari Jumat dengan penuh kemuliaan. Berikut sabdanya, hari terbaik di mana matahari terbit di dalamnya ialah hari Jumat. Pada hari itu Adam alaihissalam diciptakan, dimasukkan ke surga, dikeluarkan daripadanya, dan kiamat tidak terjadi kecuali di hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian fadilah yang keempat atau keutamaan yang keempat, hari suci bagi muslimin. Keutamaan hari Jumat di berikutnya yakni merupakan satu-satunya waktu suci di antara hari-hari lainnya. Maka itu diwajibkan bagi para lelaki maupun wanita muslim untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan meninggalkan urusan dunia seketika. Kemudian ini ada firman Allah SWT ya, Quran surat Al-Jumu'ah ya, Al-Jumu'ah ayat ke-9 yang artinya, wahai orang yang beriman, apabila telah diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli.
Keutamaan yang kelima adalah dosa terampuni. Keutamaan hari Jumat yang berikutnya adalah diampuninya dosa-dosanya. Manusia memang tidak dapat luput dari kesalahan dan dosa, maka itu diampuninya dosa-dosa menjadi satu di antara keutamaan hari Jumat yang luar biasa. Kemudian sesuai hadis riwayat Muslim, barang siapa berwudu kemudian memperbaiki wudunya, lantas berangkat Jumat, dekat dengan imam dan mendengarkan khutbahnya, maka dosanya di antara hari tersebut dan Jumat berikutnya ditambah 3 hari, ya kan? Diampuni Allah SWT. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang kedua adalah terjaga dari fitnah kubur dan tanda husnul khotimah. Keutamaan hari Jumat dalam Islam, yakni jika seorang wafat pada malam hari Jumat atau siangnya, maka ia mendapatkan tanda husnul khotimah. Allah SWT pun akan membebaskan orang yang wafat di hari Jumat dari fitnah atau azab kubur. Diriwayatkan oleh Ibnu Amru bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap muslim yang mati pada siang hari atau malamnya, niscaya Allah akan menyelamatkannya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, dinilai sahih oleh Albani. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah akan mendapatkan pahala setara dengan ibadah 1 tahun. Keutamaan hari Jumat dalam Islam, yakni mendapatkan pahala setara ibadah 1 tahun. Orang yang berjalan untuk sholat Jumat akan mendapatkan pahala untuk tiap langkahnya, setara dengan pahala ibadah 1 tahun sholat dan puasa. Aus bin Aus berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian bersegera berangkat menuju masjid dan menempati shaf terdepan, kemudian dia diam, maka setiap langkah yang dia ayunkan mendapat pahala puasa dan sholat selama 1 tahun. Dan itu adalah hal yang mudah bagi Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan, dinyatakan sahih oleh Ibnu Huzaimah. Baik, demikian ya kan pertemuan kita pada pagi hari ini, ya. Sekali lagi ini hari Jumat, semoga Allah SWT berikan keberkahan untuk kita semua, dan semua hajat kita, semua doa-doa kita Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian, atas perhatian Bapak Ibu semua, sahabat mimbar dakwah di seluruh tanah air, semoga Allah SWT memberikan kita kesehatan, nikmat iman dan Islam selalu terpatri di hati kita. Atas perhatiannya saya ucapkan jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.